Tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu pun sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi semuanya. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC dan kita sekarang sedang mendengarkan khotbah kedua dalam seri The Spirit Filled Church dari 1 Korintus 12 sampai 14. Minggu lalu kita memulai seri ini pada hari Minggu Pentakosta, saudara, dengan khotbah pertama yaitu Gifted by the Spirit. Kita belajar bagaimana karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus yaitu gereja. Ada berbagai karunia seperti mengajar, administrasi, kesembuhan, hikmat, keramah tamahan, dan kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan gereja kita dengan karunia-karunia yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara, Anda dapat menemukan rekaman khotbah di Spotify dan YouTube channel gereja dan juga ringkasan khotbah di Instagram ICC Melbourne. Nah, dalam teks hari ini kita menemukan satu hal yang sedikit berbeda dari minggu lalu, saudara. Ada situasi yang anti klimaks. Setelah berbicara tentang karunia roh secara positif, yaitu membangun tubuh Kristus, Paulus dalam bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa karunia-karunia yang sama, yang harusnya membangun tubuh Kristus, malah memecah belah gereja di Korintus. Kita lihat ada rasa iri hati, ada rasa superioritas berdasarkan karunia yang memicu perpecahan di dalam gereja di Korintus. Oh, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Terus mata berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Gereja di Korintus tampaknya berkembang pesat, saudara. Mereka aktif dalam melayani, mereka menggunakan karunia-karunia mereka. Namun apa yang terjadi? Ada perpecahan dalam gereja. Dan bukankah ini ironis? Karunia yang seharusnya membangun tubuh Kristus akhirnya memecah belah tubuh Kristus. Namun itulah realitas di gereja di Korintus. Dan itulah realitas banyak gereja sepanjang sejarah di berbagai tempat. Ketika dosa menodai
karunia-karunia yang baik dari Allah, karunia-karunia itu berubah menjadi buruk. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati tentang bagaimana keberdosaan kita bisa menodai karunia-karunia kita. Jika kita tidak menyadarinya, jika kita tidak bertobat dari keberdosaan kita dan membiarkan keberdosaan kita menodai karunia-karunia kita, karunia-karunia kita justru akan merusak tubuh Kristus, bukan malah membangunnya. Apa maksudnya saudara? Izinkan saya kasih beberapa contoh pagi ini. Bayangkan saudara punya karunia keramah tamahan, hospitality. Engkau begitu hangat, penuh kasih. Saudara punya senyum yang paling cerah dan pelukan yang paling erat gitu saudara ya hari Minggu. Tapi jauh dalam lubuk hatimu, engkau tidak mencintai orang lain. Engkau tidak mengasihi orang lain. Akhirnya apa? Kau akan berpura-pura karena menjadi hangat dan ramah itu alami buat saudara. Tapi satu hari orang dapat cium bau itu dari hati saudara. Karuniamu tidak dapat lagi menutupi isi hatimu. Dan sambutan saudara tiba-tiba tidak lagi bisa membuat orang merasa mereka bagian dari tubuh Kristus. Bayangkan sekarang saudara punya karunia mengajar misalnya. Engkau fasih, pandai berbicara, tapi keberdosaanmu menodai karuniamu. Sehingga apa yang terjadi? Anda mungkin mulai menggunakan karunia Anda untuk mendominasi percakapan, berdebat dengan orang lain, meremehkan orang lain, dan lebih buruk lagi. Engkau bisa mulai memanipulasi orang lain dengan kehalusan ekspresi-ekspresimu dan menyakiti orang lain dengan ketajaman kata-katamu. Orang-orang terluka dan mereka merasa tidak menjadi bagian dari tubuh Kristus. Atau bayangkan saudara punya karunia administrasi. Engkau mahir dalam sistem dan penjadwalan dan akhirnya saudara yang dipercaya buat tugas itu. Namun dosamu menodai karuniamu. Apa yang terjadi? Anda mulai mengelompokkan orang atau menjadwalkan orang berdasarkan apa yang nyaman bagi Anda dan teman-teman Anda. Pada satu titik orang-orang mulai merasa gitu. Mereka merasa seperti orang buangan dalam gereja. Sementara Anda dan teman-teman Anda adalah pusat dan selalu menjadi prioritas. Orang merasa tidak menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itulah kenapa when your sinfulness taints your giftedness, your gifts will be destructive to the body. Ketika dosa Anda menodai karunia Anda justru akan merusak tubuh Kristus, bukan membangunnya. Sekarang tubuh Kristus itu sudah rusak di Korintus, bukannya rusak gimana saudara, tapi terpecah gitu saudara ya. Orang-orang tidak merasa bagian dari gereja, sebagian diperlakukan seperti orang buangan dalam gereja. Diam-diam sebenarnya mereka saling benci gitu ya, mulai membentuk kelompok di sana, kelompok di sini. Orang-orang berpura-pura kalau semuanya itu baik-baik saja, tapi ada keretakan di dalam gereja. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka tetap berpura-pura menyukai satu sama lain? Kemudian bersikap canggung gitu saudara? Kepada gereja yang terpecah di Korintus, Paulus menawarkan satu solusi. Apa solusinya? Di ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bukannya memaksakan rekonsiliasi yang berujung pada interaksi yang canggung antara orang-orang, Paulus malah mengingatkan gereja itu pada satu kebenaran. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua minum dari satu roh yang sama. Paulus merujuk kepada baptisan yang kita terima atau afirmasi ketika kita datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Paulus tidak merujuk pada pengalaman terpisah seperti ada baptisan kedua oleh Roh Kudus saudara, yang berbeda dengan baptisan air kita. Dalam agama Kristen, baptisan air adalah pernyataan iman di depan umum yang dilakukan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus tidak memiliki baptisan terpisah. Dan saya akan berhati-hati dalam mengatakan ini, kebenarannya juga dalam agama Kristen. Baptisan sendiri tidak menyelamatkan kita.
Namun, jika kita benar-benar sudah diselamatkan dan menaruh iman kita kepada Yesus, kita akan mau dibaptis. Kenapa saudara? Karena Yesus sendiri yang memerintahkannya, dan iman kita kepada Yesus harusnya menuntun kita untuk menyatakan iman kita di depan umum. Berapapun harganya. Ketika kita dibaptis, itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar Tuhan kita. Bukan orang lain, bukan hal lain. Dan kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan kepada kita, apapun resikonya. Tapi apa artinya bagi kita kalau kita semua sudah dibaptis dalam satu tubuh? Itu berarti saat kita menjadi orang Kristen, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus secara umum, yaitu gereja universal. Universal Church, C-nya huruf besar. Tapi kita juga mengidentifikasi diri kita di dalam tubuh Kristus yang universal itu dengan menjadi anggota atau jemaat dari gereja lokal atau local church, C-nya kecil. Saat kita menjadi seorang Kristen, kita adalah bagian dari tubuh yang sama, kita menerima karunia kehidupan kekal yang sama, dari juru selamat yang sama. Dan kita akan bertemu satu sama lain untuk kekekalan, saudara. Ya, jadi orang-orang yang saudara gak suka di gereja, saudara akan ketemu dia untuk kekekalan, saudara. Bukan cuma di sini, jadi kalau seandainya saudara ada masalah, mendingan berdamai sekarang. Kekekalan soalnya, saudara. Dan saudara bisa berkata satu sama lain, you are stuck with me for eternity. Serem ya saudara ya, you are stuck with me for eternity. Pasangan yang sudah menikah mungkin di janji nikah bilangnya till death do us part gitu kan saudara. Tapi orang Kristen, mau single mau nikah, bisa bilang satu sama lain, you are stuck with me for eternity. Sampai kekekalan kamu stuck sama saya gitu. Tapi ya saudara jangan bilangnya di luar konteks saudara ya, bahaya. Jangan bilang satu sama lain, you're stuck with me for eternity. Gak ada konteks, is cringe gitu, is aneh gitu saudara. Dan jangan bilang sama istri atau suami orang lain saudara ya. Kalau saudara bilangnya kayak gitu, saudara dapat masalah, saudara masuk disiplin gereja dan konseling pastoral. Saudara stucknya sama saya dan kosen habis ini saudara ya. Jadi you're stuck with me for eternity, that's a reality, itu realitas orang-orang Kristen yang ada di gereja. Kenapa? Karena kita sudah dibaptis menjadi satu tubuh. Itulah solusi yang diberikan Paulus kepada tubuh Kristus yang terpecah di Korintus. Mengapa ini penting saudara? Apa hubungannya saya sudah dibaptis menjadi satu tubuh dengan gereja yang terpecah? Dalam bagian selanjutnya dari teks kita akan melihat 3 poin mengapa dibaptis menjadi satu tubuh dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu mengubah segalanya bagi kita sebagai sebuah gereja. Ada 3 poin yang akan kita bahas dari ayat 14 sampai 18. Kita akan menerima visi yang baru, penglihatan yang baru, a new vision, tujuan yang baru. Dan kedua dari ayat 19 sampai 26, kita menerima hubungan yang baru, a new connection. Dan dari ayat 27 sampai 31, kita menerima undangan yang baru. Jadi 3 poin untuk khotbah hari ini, a new vision, a new connection, a new invitation. Mari kita mulai di poin yang pertama, a new vision. Dari ayat 14 sampai 18. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Kalau semuanya telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara, berdasarkan apa yang Paulus tulis di sini, ada 2 asumsi di balik mengapa orang tidak merasa mereka bagian dari tubuh Kristus. Mereka bilang, I don't belong to this church. Ada 2 asumsi di sini, saudara. Pertama, mereka melihat satu bagian lebih penting daripada yang lain. Kaki berkata, aku bukan tangan. Seolah-olah tangan lebih penting daripada kaki. Mungkin buat sebagian orang benar. Telinga berkata, aku bukan mata. Seolah-olah mata lebih penting daripada telinga. Mungkin bagi sebagian orang benar. Tapi mereka melihat satu bagian lebih penting daripada bagian lain. Dan kedua, mereka berasumsi bahwa mereka bukan bagian yang lebih penting, maka mereka tidak termasuk dalam tubuh. Mereka don't feel belong to the body. Kaki berkata, kecuali aku tangan, aku gak belong. Telinga berkata, kecuali aku mata, aku gak belong.
Mereka berasumsi hanya bahwa bagian yang penting yang termasuk dalam tubuh Kristus. Tapi apakah benar seperti itu, saudara? Saudara, ketika kita dibaptis menjadi satu tubuh, kita tuh diberikan alasan baru, visi baru, yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh karunia, kehidupan, dan keberadaan kita. The moment we were baptized into one body, we were given a new reason and a new vision to live. Kita harus glorify God with our whole gifts, lives, and existence. Sehingga saudara, apakah kita kaki atau tangan, apakah kita telinga atau mata, itu udah bukan jadi masalah lagi. Kenapa saudara? Selama kita berpegang pada satu visi ini untuk memuliakan Allah, kita tidak perlu jadi bagian paling penting untuk merasa belong, untuk merasa kita menjadi bagian dalam tubuh. Kita nggak perlu merasa, oh saya harus ada di posisi ini dalam gereja, saya harus ada melakukan ini baru saya merasa belong dalam gereja. No. Ketika kita mulai melihat diri kita sebagai satu tubuh dengan satu visi, yaitu untuk memuliakan Allah, tidak ada bagian yang lebih penting daripada yang lain. Inilah sebabnya mengapa cara kita melihat peran kita dalam pelayanan itu penting. Jika kita melihat peran pelayanan kita dengan pola pikir yang berorientasi pada tugas, task-oriented mindset, mungkin kita akan sulit menghargai bagaimana peran kita itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saat kita melihat peran pelayanan kita dengan pola pikir yang berorientasi pada visi, a vision-oriented mindset, yaitu untuk memuliakan Allah, kita tidak akan merasa bahwa kita kurang atau rendah dibandingkan orang lain. Apa yang saya maksud dengan itu, saudara? Saya kasih contoh. Kita pakai pelayanan kopi lagi minggu ini, saudara ya. Itu sekarang mungkin sudah tutup, saudara, it's too late. Tapi kalau saudara nggak tahu, ada coffee ministry di ICC, $3, no weekend surcharge. Saudara bisa dapat kopi, saudara, di sana. Dan mereka melayani dengan setia setiap minggu, saudara. Tapi pelayanan kopi itu sebenarnya kenapa sih ada di sana? Gereja jelas nggak ambil untung, saudara, dari kopi. Tapi sebagian orang mungkin tugasnya cuma brewing coffee, cek transaksi gitu kan, udah bayar atau belum gitu. Tapi sebenarnya mereka lebih dari itu. Alkitab memerintahkan kita untuk saling menyambut, saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Kristus telah menyambut kita. Dan pelayanan kopi melakukan hal itu. Pelayanan kopi memfasilitasi percakapan, koneksi satu sama lain. Mereka menambah kehangatan di ruangan ini ketika winter sangat dingin di Melbourne, saudara. Dan paling penting, mereka buat orang tetap bangun untuk khotbah gitu, saudara. Jadi nggak ketiduran gitu di situ. Nggak, kalau saudara tidur jangan merasa terhakimi, tapi ada kopi di belakang nih, saudara ya. Mungkin buat next week gitu. Dan mereka mempermuliakan Allah dengan caranya sendiri, dengan tujuannya sendiri. Saat kita melihat kembali visi yang lebih besar yang Tuhan berikan, yaitu untuk mempermuliakan Allah dengan talenta apapun kita punya, kita nggak akan merasa, oh aku bukan tangan, atau oh kalau aku bukan mata, aku bukan bagian dari tubuh. Dan bukan hanya di pelayanan kopi, saudara. Di ICC kita punya discipleship group yang bernama 3G, Gospel Growth Group. Dan ada leader-leader yang kita secara reguler bertemu untuk dipersiapkan, untuk care buat mereka juga. Dan di salah satu pertemuan itu, ini saya katakan kepada mereka. Kita tidak dipanggil untuk melakukan 3G. Kita dipanggil untuk melakukan pemuritan. 3G memfasilitasi pemuritan, tapi tujuan akhirnya adalah pemuritan, bukan melakukan 3G-nya sendiri gitu. Jadi memfasilitasi diskusi, berfellowship bersama itu adalah bagian dari pemuritan. Tapi tujuan akhirnya adalah pemuritan. Kalau seandainya kita hanya melihat tugas kita hanya sebagai memfasilitasi diskusi, task-oriented mindset, bukan vision-oriented ini adalah pemuritannya, lama-lama ini akan terasa mundane, saudara. Terasa kayak, oh ya saya cuma datang buat memfasilitasi diskusi. Tapi begitu kita melihat visi yang lebih besar yang kita berikan, oh visinya itu pemuritan. Ini adalah bagian dari yang saya lakukan untuk menuju kepada visi tersebut. Tiba-tiba apapun yang kita lakukan akan terasa meaningful. Apapun kita lakukan akan terasa berarti, saudara. Kenapa? Karena ada visi yang Tuhan berikan dan kita sedang bekerja bersama untuk memenuhi visi itu. Saat pola pikir kita bergeser dari
task-oriented mindset tadi ke vision-oriented mindset, kita akan mulai melihat bagaimana pelayanan dan peran kita dalam gereja itu sama pentingnya. The moment we see ourselves working toward the same goal the Bible gives us, we can see everyone itu important. Ketika kita lihat, saudara, pelayanan kita, pelayanan semua orang yang ada dalam gereja ini, itu bertujuan untuk satu hal yang sama, itu mempermuliakan nama Tuhan. Semua orang penting, semua orang indispensable. Dan hal ini bisa terjadi karena satu hal, yaitu kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Karena itu saudara, we belong to the body not because of the role we play, but because of the baptism we receive. Engkau belong to the body of Christ, bukan karena seberapa penting kau di gereja ini, peran apa yang kau mainkan. Engkau belong ke body of Christ karena Yesus sudah mati, menebus dosa-dosa kita dan engkau dibaptis ke dalam satu tubuh. Fakta bahwa kita telah dibaptis ke dalam gereja Tuhan, fakta bahwa kita telah menerima keselamatan dari juru selamat yang sama, itu lebih penting dari apapun yang terjadi di dalam gereja. Saat kita memiliki visi yang baru ini, saudara, kita tidak akan berkata, oh kecuali saya menjadi bagian dari kelompok itu, oh kecuali saya ikut pelayanan yang ini, saya nggak ngerasa belong. No, kita menjadi bagian dari tubuh karena Kristus telah mati untuk kita dan kita telah dibaptis ke dalam tubuhnya, yaitu gereja. Saudara, di beberapa gereja hal ini tidak semudah dan seideal yang apa yang saya katakan, saudara. Biasanya ada kelompok yang lebih dominan daripada kelompok yang lain dan orang-orang ini biasanya paling dekat sama pendeta gitu, saudara ya. Sering diasumsikan semakin dekat sama pendeta, semakin penting perannya dalam gereja, semakin besar kemungkinannya dialah yang akan run the church, mendominasi gereja. Tapi saya bersyukur itu bukan pengalaman saya di sini di ICC. Kosen dan saya adalah pendeta untuk kita semua, muda, tua, single, married, orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di suburb, orang Indonesia, orang non-Indonesia. Kami adalah pendeta untuk semua orang. Untuk semua ICC. 2 hari lagi saudara, genap 3 bulan sejak saya arrive di gereja ini dan negara ini, saudara. Rasanya mungkin sudah lama, tapi baru 3 bulan. 3 bulan saudara ya. Jadi be gracious kalau saya belum sempat kenalan sama saudara. Dan jangan ragu abis ini, come to me, talk to me, say hi to me, get my number, mungkin ketemu during the week. Walaupun mungkin jangan 300 orang satu minggu, itu saudara yang gak sanggup kalau kayak gitu. Tapi the point is, we are pastors for everyone in this church. So don't feel like you don't belong here. Karena apa yang membuat saudara belong ke gereja, bukanlah apa yang kau lakukan, bukanlah seberapa dekat engkau dengan pastors, tapi karena keselamatan yang sama yang kau terima dari juru selamat yang sama. Karena engkau telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya ke ICC Melbourne, yang Tuhan, tubuh Kristus lokal yang Tuhan sudah bawa saudara ke sini. Dan you belong to the body. Seberapa benar, seberapa nyata realitas Injil ini buat saudara? So don't you dare saying I don't belong to the body. Karena Yesus sudah mati, menebus dosa-dosa kita supaya engkau belong to the body. Maka ayat 18 mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Allah telah memilih saudara, memberikan saudara karunia. Allah menempatkan saudara di sini dan bukan di tempat lain. Sehingga apapun peran yang saudara miliki, kelompok manapun yang Tuhan tempatkan saudara berada, ketahuilah kalau saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga engkau memiliki alasan yang baru, visi yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu untuk memuliakan Allah dengan apapun yang kita miliki dan kita bawa kepadanya. Poin kedua, a new connection. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara, satu hal yang mencolok dari bagian ini adalah bahwa Paulus tidak malu untuk mengakui bahwa ada bagian-bagian tubuh, yaitu orang-orang di gereja yang tampaknya lebih lemah, yang dianggap kurang terhormat dan kurang elok, saudara. Ini mungkin membuat kita bertanya, kok bisa Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi? Tuhan kok nggak adil? Cuman kita nggak tahu, saudara. Entah bagaimana ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam hal kapasitas dan karunia. Saya nggak bicara dalam hal nilai dan martabat ya saudara. Dalam hal kapasitas dan karunia, itu bagian dari rancangan Allah. Kita melihat tema ini diulang di Alkitab, seperti dalam perumpamaan tentang talenta di Matius 25. Dalam perumpamaan itu Yesus berkata apa? Kerajaan sorga seumpama seorang yang bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kepada yang seseorang ia memberikan 5 talenta. Kepada yang lain 2 talenta. Kepada yang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia pergi. Mengapa setiap orang punya tingkat kemampuan yang berbeda-beda? Mengapa Tuhan mempercayai kita masing-masing menurut kemampuan kita? Kenapa tidak dikasih aja gitu tingkat kemampuan yang sama, saudara? Saudara, ini pertanyaan yang cukup membingungkan. Tapi Wayne Grudem dalam bukunya Business for the Glory of God menuliskan hal ini, saudara. Ketidaksetaraan diperlukan dalam dunia yang membutuhkan berbagai macam tugas untuk diselesaikan. Beberapa tugas memerlukan pengelolaan sumber daya yang besar, seperti kepemilikan pabrik baja atau perusahaan yang memproduksi pesawat terbang. Dan beberapa tugas memerlukan pengelolaan sumber daya yang kecil. Dan Tuhan telah memberi beberapa orang kemampuan yang lebih besar daripada yang lain. Saudara, ketidaksetaraan atau keberagaman dalam kemampuan, talenta, kapasitas itu diperlukan. Tidak semua orang dipanggil untuk memproduksi pesawat terbang, kan saudara. Jika kita bisa, kita semua akan bersaing, saudara. Kita mau produksi pesawat terbang, kejar keuntungan yang besar. Dalam skenario itu, siapa yang akan pelihara ayam, saudara? Buat dapat telur yang kita bisa sarapan omelet gitu. Siapa yang desain pakaian untuk kita pakai? Siapa yang akan buka restoran untuk kita makan siang habis gereja, saudara? Jika kita semua diciptakan sama dan identik dalam jenis dan kapasitas tingkat kemampuan, hidup ini gak akan masuk akal. Saya harus pelihara ayam saya sendiri supaya dapat makan telur 1, gitu, saudara. Kita semua akan pakai pakaian yang boring, karena tidak ada yang dibayar cukup buat mikirin desain pakaian bagus tuh kayak gimana. Kita semua tidak akan makan makanan enak, karena semua orang sibuk bangun pesawat, saudara. Tidak ada yang punya keterampilan memasaknya itu diasah di sana. Pada akhirnya pesawat yang kita buat pun tidak ada nilainya, karena oversupply, semua bikin pesawat, nggak ada demand gitu, saudara. Namun sekali lagi, kalau tidak ada yang punya tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat pesawat, saya sekarang masih berlayar di lautan di mana berusaha menuju Australia buat berkhotbah sama saudara hari ini, saudara. Tapi puji Tuhan ada pesawat gitu, saudara. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Perbedaan dalam peran dan kemampuan tidak buruk. Mengapa? Ada 2 hal di sini, connection and greatness. Pertama, keragaman dalam tingkat dan jenis kemampuan itu menghubungkan kita. Kita terpaksa berinteraksi satu sama lain. Sakit karena kita saling membutuhkan. Ada hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan, tapi mungkin saya dapat lakukan. Tapi mungkin tidak masuk akal kalau saudara yang melakukannya. Ada hal-hal yang saudara bisa lakukan, tapi saya tidak dapat lakukan dan tidak masuk akal buat saya melakukannya. Sehingga kita saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kedua juga, saat kita menggunakan dan mengasah karunia-karunia kemampuan kita memaksimalkannya untuk kebaikan umat manusia, kita juga memenuhi mandat budaya untuk menaklukkan bumi.
Sepanjang sejarah saudara, di setiap bidang, mau sains, olahraga, ekonomi, manusia itu terus maju. Kita menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih kuat dari manusia lain sepanjang sejarah. Dan hal yang sama terjadi di gereja saudara. Melalui keragaman dalam bakat dan kemampuan, kita dipaksa untuk berhubungan satu sama lain. Kita saling membutuhkan. Ada hal-hal yang saya dapat lakukan, tapi Anda tidak dapat lakukan, atau mungkin tidak mahir dalam melakukannya. Ada hal-hal yang saudara dapat lakukan, saya tidak dapat lakukan atau saya tidak mahir dalam melakukannya. Sehingga mata tidak bisa berkata kepada tangan, oh aku tidak butuh engkau. Atau kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota tubuh masing-masing menurut kehendaknya. Dan saat kita semua bekerja bersama, mengasah bakat, karunia, kemampuan, talenta kita, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan apa yang kita bisa capai bersama, saudara. Dan begitu banyak hal. Ada satu kota yang bisa dimenangkan, ada satu negara yang bisa dimenangkan. Karena semua orang di gereja ini memakai dan mengasah setiap karunia, bakat, dan talentanya. Tapi saudara, yang lebih penting daripada itu, saat kita bekerja bersama, ada hal yang dicapai dalam hubungan itu, yaitu menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Apa maksudnya saudara? Saat kita terhubung satu sama lain, karunia kita pakai yang berbeda-beda, cepat atau lambat kita akan lihat bagaimana keberdosaan kita menodai karunia kita. Jika engkau bagian tubuh yang lebih kuat, bagaimana engkau akan memperlakukan mereka yang tampaknya lebih lemah? Jika Anda bagian tubuh yang menurut orang lebih terhormat, bagaimana Anda memperlakukan mereka yang menurut orang kurang terhormat? Jika Anda bagian tubuh yang menurut orang lain lebih elok, bagaimana Anda memperlakukan mereka yang menurut orang lain kurang elok? Cara Anda memperlakukan atau tidak memperlakukan orang lain di gereja menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Seberapa sombongkah Anda dengan karunia-karunia Anda? Dan Tuhan menggunakan itu untuk menunjukkan keberdosaanmu. Bagaimana keberdosaan kita bisa menodai karunia-karunia kita. Tapi di sisi lain, jika Anda adalah bagian dari tubuh yang tampaknya lebih lemah, kurang terhormat, atau kurang elok, jika itu apa yang Anda rasakan, bagaimana Anda menghadapinya? Ada begitu banyak godaan untuk merasa iri hati, merasa cemburu, merasa kepahitan, sehingga Anda pun perlu bertobat. Ketika Anda iri kepada orang lain karena kemampuan lebih banyak dari Anda dalam hal sosial, social skills, musical, verbal, Anda mulai menempatkan diri Anda mungkin lebih rendah dari orang lain. Seakan-akan nilai Anda ada di seberapa hebat karunia Anda. Bukan pada pekerjaan Kristus Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Bukan pada fakta bahwa Anda telah dibaptis ke dalam tubuh. Karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosamu. Jika nilai Anda ada di sana, Anda pun harus bertobat. Anda perlu merendahkan diri Anda dan kembali kepada salib Kristus. Pada akhirnya saudara, ini bukan tentang karunia. Tapi ini tentang bagaimana setiap dari kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah sebabnya tujuan akhir dari keberagaman ini adalah agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sebagaimana telah Alkitab katakan, seberapa nyata hal ini untuk kita. Ketika kita tahu bahwa karunia itu bukan tentang kita, tapi tentang Kristus, kita akan punya tingkat kepedulian seperti yang Kristus miliki. Ketika satu orang menderita, kita akan merasakannya. Kita pun turut menderita. Ketika satu orang bersukacita, kita pun akan merasakannya, saudara. Kita pun akan turut bersukacita. Poin terakhir, a new invitation. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah semuanya rasul?
nabi atau pengajar? Adakah mereka semua dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh? Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, Paulus mengakhiri bagian ini dengan sebuah reminder, saudara. Sekarang, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini bukan sekadar metafora, saudara. Ini bukan sekadar ekspresi yang Paulus berikan, tapi ini adalah realitas Injil. Kita adalah tubuh Kristus. Mengapa? Kita bisa menjadi tubuh Kristus karena tubuh Kristus yang sesungguhnya telah dipecah-pecahkan untuk kita di atas kayu salib. Satu-satunya alasan kita menjadi tubuh Kristus di gereja ini adalah karena Yesus sudah terlebih dahulu menyerahkan tubuhnya bagi gerejanya. Di kayu salib tubuhnya terkoyak sehingga tubuh kita tidak peduli seberapa retak itu karena dosa, kesombongan, atau perpecahan, bisa menjadi utuh dan penuh. Yesus ditinggalkan agar kita bisa diterima. Yesus ditelantarkan supaya kita bisa dipersatukan. Gereja tidak ada, saudara, karena orang-orang punya karunia hebat. Gereja ada karena ada juru selamat yang disalibkan. Ketika kita memberi karunia rohani kita itu, kita memakainya, saudara. Itu bukan untuk meninggikan diri kita, tapi untuk membangun tubuh Yesus, tubuh Kristus. Kristus yang sudah mati untuk menebus gerejanya. Saudara, seberapa benar hal ini untuk saudara? Bagaimana kebenaran yang berbicara kepada Anda? Kebenaran kalau Yesus sudah mati untuk Anda dan saya, memampukan kita untuk bersatu sebagai tubuh Kristus. Tidak peduli seberapa banyak perpecahan yang ada, seberapa banyak orang yang tidak saling suka satu sama lain dalam gereja, kita punya satu juru selamat yang sama, kita terima keselamatan yang sama. Yesus mati supaya tubuh Kristus dipersatukan dalam gerejanya, saudara. Bagaimana ini mengubah cara Anda memandang gereja? Bagaimana ini bisa memulihkan setiap perpecahan yang ada di dalam gereja? Satu hal lagi yang dapat kita amati di sini, saudara, kenapa ada begitu banyak karunia? Kenapa Allah harus kasih seperti itu? Bukankah Allah itu cukup berkuasa untuk melakukan semuanya sendiri? Yes, Allah tidak butuh karunia kita. Allah tidak butuh kita untuk melakukan pelayanan ini bagi Dia. Tapi fakta Dia memberikan karunia itu dan Dia mengizinkan kita melayani Dia. Itu adalah sebuah undangan untuk mengambil bagian dalam misi Allah. Giftedness is an invitation to partake in God's mission. Setiap karunia yang saudara punya adalah sebuah undangan untuk mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah. Saudara, inilah undangannya karena Yesus telah menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Bagaimana Anda menggunakan karunia Anda hari ini untuk membawa kemuliaan bagi Kristus? Ada 3 pertanyaan refleksi yang bisa kita lihat, saudara. Yap. Bukan karunia saya untuk mencari itu. Tapi sudahkah Anda melihat worth atau nilai Anda dalam tubuh Kristus lebih daripada sekadar karunia-karunia Anda? Kedua, sudahkah Anda terhubung dengan tubuh Kristus dengan menggunakan karunia-karunia Anda? Dan ketiga, sudahkah Anda menerima undangan Tuhan untuk menjalankan misinya melalui karunia-karunia Anda? Jadi, sudahkah Anda melihat nilai Anda lebih daripada sekadar karunia Anda? Sudahkah Anda terhubung dengan gereja Tuhan melalui karunia Anda? Dan sudahkah Anda menerima undangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah melalui karunia-karunia Anda? Mari kita berdoa.